Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Septian Zamzani. Saya dari Prodi Sistem Informasi di kelas Sistem Informasi 602. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu di mata kuliah Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah pada semester 6 ini. Yaitu saya di sini diminta untuk membuat sebuah artikel terkait yang ada pada keadaan saya di lingkungan sekitar saya. Kemudian kemarin pada tugas sebelumnya saya telah membuat jurnal tersebut. Ini adalah judul jurnal yang saya ambil. Pentingnya pembinaan akhlak dan etika yang baik guna membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas. Kita baca. Tahun 2024, pendidikan akhlak dan etika ini menjadi suatu masalah yang penting dalam membangun generasi berkualitas. Nah, pendekatan utama yang perlu kita lakukan adalah penggunaan teknologi dan pendidikan karakter. Teknologi dapat digunakan untuk mengajarkan prinsip moral dengan menggunakan aplikasi edukatif, serta diperlukan pelatihan guru sehingga dapat membantu mereka mengajarkan karakter dengan baik. Nah, dengan bekerjasama dengan orang tua, pendidikan nanti karakter dapat dilakukan di rumah dan di sekolah. Pendidikan akhlak dan etika yang baik akan membentuk karakter yang bertanggung jawab dan berempati, yang mana mereka siap untuk menghadapi tantangan di seluruh dunia dan berkontribusi pada perbaikan masyarakat. Ini adalah bagian abstrak ya. Kenapa saya menulis jurnal ini? Karena saya lihat bahwa keadaan seperti itu. Teman-teman, dalam era dunia yang penuh dengan kecanggihan teknologi ini, kita seakan kehilangan dan mengesampingkan akhlak dan etika kita sehari-hari. Padahal, dua hal tersebut merupakan suatu yang sangat penting, yang sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pendidikan terkait hal tersebut sangat penting untuk membentuk generasi yang berkualitas dan berkualitas. Kita tahu bahwa di zaman digital ini, terkhusus anak-anak muda itu menghadapi masalah yang sulit. Nah, adanya penyalahgunaan teknologi, sosial media yang bebas mereka gunakan sehingga nanti bisa menjadi pembenaran atas kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Bahkan saat ini orang-orang tidak malu untuk membongkar kejelekan atau kenakalan mereka sendiri. Itulah perbedaan zaman yang terjadi pada zaman ini seperti itu. Keadaan dibutuhkan pendidikan karakter. Nah, bisa dilakukan dengan kolaborasi antara guru dan orang tua, dan pelatihan intensif bagi guru-guru bisa menjadi solusi yang baik dalam hal tersebut. Nah, pengalaman pribadi saya menunjukkan bahwa teknologi yang digunakan itu dapat digunakan dengan baik dalam hal pendidikan karakter melalui aplikasi dan permainan yang memberikan edukasi. Nah, jika pendidikan karakter dimasukkan dalam kurikulum, itu akan membangun siswa yang setia, empati yang akan berguna untuk menghadapi tantangan global, serta ketidakadilan sosial dan perkembangan zaman. Nah, seperti itu ya keadaan saat ini. Di sini metode yang saya lakukan, penelitian yang saya lakukan ini sebelum saya membuat artikel ini setelah melakukan beberapa survei. Nah, di sini saya mengunjungi suatu institut pondok pesantren yang ada di Bali, yaitu Taman Pendidikan Remaja atau disingkat biasa TPR Bali. Kemudian subjek yang saya akan teliti ini adalah santriwati juga guru-guru yang ada di sana. Nah, teknik pengumpulan data yang saya lakukan adalah metode yang saya lakukan. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Nah, sumber data primer ini merupakan suatu sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Sedangkan sumber data sekunder ini bisa dari sudut pandang yang lain dari pihak ketiga, beda dengan. Adapun hasil dari penelitian yang telah saya lakukan di lokasi TPR Bali berada di Kota Denpasar, tepatnya di Jalan Geria nomor 2, Padang Sambian, Denpasar Barat. Nah, ini TPR Bali ini mempunyai 3 kelas yang ada di sana, yaitu ada kelas santri baru, kelas makna, dan kelas pelajar. Nah, dalam upaya meningkatkan kualitas santrinya, TPR Bali ini mempunyai visi untuk menciptakan generasi penerus yang berakhlakul karimah
memiliki pribadi yang mandiri, terdidik, dan peduli terhadap lingkungan hidup mereka. Nah, TPR Bali ini bermisi untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan santriwan-santriwatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan mereka sebagai generasi yang bisa meraih sukses dunia dan akhirat. Adapun kondisi santriwan dan santriwati saat 2000 per Juli 2024 terdata sebanyak ada 46 anak, yaitu 20 santri laki-laki dan 25 santri perempuan. Ini adalah visualisasi yang perbandingan yang telah saya lakukan. Memang jumlah perempuan lebih banyak daripada jumlah santri laki-laki. Kemudian yang ketiga, kondisi guru dan pamong. Jumlah guru yang aktif mengajar di TPR Bali ini ada sebanyak 5 guru pondok dan 1 pamong. Nah, sebagai tenaga pembantu pembinaan akhlak dan karakter. Nah, pamong ini juga mempunyai peranan yang cukup penting dalam suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang. Tugasnya yaitu ikut serta untuk mengatur dan mengobrak santri di setiap kegiatan yang berlangsung. Dari mengobrak santri sholat, mengatur jam tidur santri, mengontrol pengajian, bahkan semua hal yang ada dalam pondok tersebut tuh pamong punya peranan di situ. Nah, agar suatu kegiatan dapat tercapai tujuannya dengan lancar dan baik. Dan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan di antara para santri terkait akhlak dan etika mereka. Nah, hal itu dipengaruhi oleh didikan mereka sewaktu sebelum mereka ditempatkan di TPR Bali. Maksudnya ketika mereka masih di rumah ya. Nah, sebelum mereka datang tuh kan mereka sudah membawa karakter masing-masing. Karena TPR Bali ini santrinya itu berasal dari berbagai macam daerah yang berbeda-beda, sehingga karakter yang mereka miliki pun juga berbeda-beda. Nah, santri yang berasal dari daerah timur seperti NTT atau NTB terkesan sedikit keras dan susah diatur karena etika mereka terhadap guru mereka juga masih kurang mengagumkan. Berbeda dengan santri-santri yang berasal dari Pulau Jawa yang mayoritas datang dari daerah Banyuwangi. Karakter mereka terlihat ya lebih lembut dan mudah untuk diatur. Nah, dalam upaya mencetak generasi penerus yang berakhlakul karimah, Pondok TPR Bali telah berupaya untuk mendidik santri-santrinya tanpa membeda-bedakan background masing-masing santrinya. Nah, para guru telah berkomitmen untuk siap membantu merubah kebiasaan-kebiasaan jelek muridnya sesudah masuk ke dalam TPR Bali. Nah, sampai saat ini TPR Bali telah mencetak lulusan sebanyak 354 santri yang sudah ditugaskan ke berbagai penjuru Indonesia untuk melanjutkan pembinaan anak-anak di luar sana yang tujuannya membantu membangun karakter anak-anak Indonesia agar mempunyai akhlak dan etika dalam kehidupan mereka. Kesimpulannya, menurut pendidikan karakter adalah suatu fondasi penting dalam membangun generasi yang berkualitas. Nah, tantangan yang ada di era digital ini harus dijawab dengan pendekatan yang inovatif dan kolaboratif. Pengalaman pribadi saya dalam dunia pendidikan menunjukkan bahwa teknologi, pelatihan guru, kerjasama dengan orang tua, dan kurikulum yang berbasis karakter adalah ini kunci sukses. Dan dengan demikian kita bisa berharap akan terbentuknya generasi masa depan yang tidak hanya cerdas serta intelektual, tetapi juga berintegritas dan berempati tinggi. Nah, untuk meningkatkan pendidikan karakter kita supaya bisa lebih fokus mengintegrasikan teknologi melalui game ya zaman sekarang ini ya, dan aplikasi yang edukatif. Nah, melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan sosial dan secara teratur kita mengevaluasi dan mengubah program sesuai dengan keadaan sekitar. Nah, ini peningkatan partisipasi orang tua dan pelatihan guru yang berkelanjutan juga sangat penting. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa generasi yang dihasilkan tidak hanya cerdas secara matematis, tapi juga penuh kasih sayang dan empati. Ini adalah referensi yang saya dapatkan dari beberapa sumber ya. Itu saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Banyak kurangnya atau dalam bisa menyampaikan tadi saya mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatiannya. Cukup sekian dari saya Muhammad Septian Zamzani. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.